Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang untuk kita semua. Pertama-tama kami dari pengurus PPJ Pusat menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas usaha yang dilakukan oleh Direksi Damenek Pak Lutfi dan kawan-kawan. Paling tidak ada satu step untuk menuju ke step penyelesaian yang berikutnya. Namun karena hal yang saya tadi itu tidak sempat terkomunikasikan sebelumnya, sehingga membuat halayak di para pensiunan ini menjadi resah, gaduh, apa istilahnya? resah, gaduh. Ya gaduh lah, kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya saya sebagai ketua umum PPJ Jiwasraya waktu itu sudah nyampaikan kepada mereka bahwa kami sudah berbicara dengan direksi dan sudah mengambil langkah seperti ini, sehingga kita menunggu dulu sampai pada perkembangan yang kita ketahui. Namun karena ya orang 2.300 ya, lain kepala, lain pikiran, ya kan, lain isi gitu, sehingga banyak hal-hal yang disampaikan oleh mereka. Terus yang kedua, terus terang aja, mereka kayak tidak percaya gitu loh Pak, ya, karena sudah bertahun-tahun. Sebenarnya ini kan bukan dari tahun 2002, mulai dari tahun 2019. Ini pada waktu masih saya awal jadi ketua PPJ dan dengan Pak Bambang, waktu itu hanya saya dengan Pak Bambang, dengan Pak Angger dan direksi yang lainnya. Waktu itu disampaikan kepada kami, mereka selesaikan dulu yang perubahan bunga akuaria yang 132, terus yang kedua yang terkait dengan fraud itu akan selesaikan berikutnya bersamaan dengan beberapa upaya untuk menyelesaikan kewajiban yang berjalan. Itu kan tahun 2019, bukan 2002 sebenarnya. Ya. Nah, cuma yang secara lengkap disampaikan itu pada tahun 2012. Sebenarnya tahun 2019 sudah ada gitu loh Pak, disampaikan masalah itu. Nah, sehingga ini yang membuat para pensiunan itu, ya walaupun kami sudah berusaha untuk menjelaskan bahwa dari pertemuan tanggal 13 Desember itu ini yang dilakukan oleh manajemen Jiwasraya dan kita menghargai, untuk itu kita menunggu perkembangan berikutnya. Ya. Apa ya, kalau dikatakan miskomunikasi juga bisa gitu ya. Jadi seperti beberapa asosiasi yang terjadi di Jawa Tengah maupun Jawa Timur ya, terus saya yang mewakili industri itu nggak pas juga nyampaikan ya kan, bahwa kita nggak punya aset kan kita kan sudah tahu Jiwasraya ini akan likuidasi ya kan. Yang jadi pokok masalah itu adalah bagaimana sama-sama biasanya Jiwasraya juga enak, penyelesaian kewajiban Jiwasraya kepada para pihak, dalam hal ini salah satunya adalah dari PPK juga enak. Nah, waktu itu saya ketemu dengan Pak Sumarjono di Semarang, disampaikan bahwa dari OJK waktu itu meminta kepada timnya Jiwasraya untuk merevisi RPK itu dimasukkan kewajiban terhadap dana pensiun. Nah, karena itu sudah dimasukkan di dalam RPK-nya Jiwasraya, jadi kan sebenarnya secara hukum sudah ada dasarnya gitu loh, untuk menyelesaikan gitu loh. Jadi jangan dibawa kepada komunikasi yang inilah kan kita ini kan ya maaf ya, kalau bicara saudara pensiun ini saya tuh udah ratusan perusahaan juga menyelesaikan waktu masih di Jiwasraya gitu ya. Tapi nggak serumit kayak gini cara komunikasinya gitu kan. Jadi ada tahapan yang jelas, yang step by stepnya itu gitu. Nah, jadi menanggapi apa yang saya Pak Lutfi tadi, kami sebenarnya ingin membantu Pak, ya kan, bagaimana supaya waktu itu di Semarang Pak Sumarjono juga menyampaikan kepada saya waktu setelah acara bubar, dan saya waktu itu ada tamu dari DPR, sehingga saya sempat ketemunya setelah acara asosiasi dengan teman-teman pensiunan sudah selesai. Waktu disampaikan karena di dalam Undang-Undang PPSK itu dijelaskan kalau di pendiri belum terselesaikan, maka itu menjadi hak tagih kepada pemegang saham pendiri. Ya.
Jadi kan artinya bagaimana kita bersama-sama itu kan berusaha dan berjuang untuk menyelesaikan kepada pemegang saham pendiri, ya kan, namanya adalah Kementerian BUMN. Ya. Melihat dari beberapa peristiwa yang pernah kita tangani, waktu peristiwa kereta api itu kan sama kayak kasusnya di Wasraya nih, yang kereta api yang ex dari pegawai negeri yang direkrut menjadi pegawai kereta api, itu kasusnya kan sama kayak kasus kayak gini juga, gitu kan. Terus yang perusahaan lain juga sama. Kita ngerti lah bagaimana cara untuk menyelesaikan dan tahapannya gitu. Nah, kalau dari saya adalah mari kita sama-sama untuk menyelesaikan itu, tapi jangan kami di bawah berkomunikasi kami hanya bisa melakukan ini dari mana. Itu kan bukan jalan keluar, bukan cara penyelesaian yang sama-sama enak gitu. Nah, jadi kalau misalnya apa ini manajemen kepingin kita selesaikan, mari kita selesaikan sama-sama kepada pemegang saham yang menjadi hak tagih, gitu kan. Memang menyelesaikan hal seperti ini memang butuh waktu, gitu kan. Mungkin sampai ke Kementerian Keuangan dan sebagainya. Waktu saya membantu beberapa perusahaan lain pun itu masih di Jiwasraya sekarang kasus yang mirip seperti ini, ya memang juga butuh waktu, gitu kan. Tapi yang penting itu kan ada jalan yang terus berproses, gitu. Nah, jadi kalau saya sementara tanggapan saya adalah seperti itu, mungkin dari Pak Bambang.